Yoters dan juga Insan Brilian, apa kabar? Semoga sehat ya dan juga semangat untuk beraktivitas di hari Senin ini. Perkenalkan, saya Tias Effendi, saya merupakan Digital Marketing Specialist dari Salt Academy yang hari ini akan mengajak teman-teman untuk ngobrol bareng tentang useful to many people through works ya. Tapi sebelum itu, saya mau infoin dulu nih buat kalian semua. Jangan lupa untuk follow akun Instagram dulu yang Brilian, ya, biar kamu tahu update terbaru tentang Brilian dan juga gimana serunya kerja di BRI. Karena kerja nggak pernah se-fun ini, ya. Kalian juga bisa nanya-nanya nanti di kolom komen yang ada di bawah ya, yang ada di bawah ke stiker kita nanti, yang nanti juga akan ada hadiah untuk penanya yang beruntung dan juga saldo link aja senilai total 200.000 untuk 4 orang pemenang yang akan diumumkan di akhir acara nanti ya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, saya mau langsung sambut aja nih dua narasumber keren kita. Ada Mas Bara Muklisyano yang merupakan Wakil Kepala Bagian Manajemen Resiko dari BRI Dapen dan juga Mas Made Andre Renata yang merupakan Mantri Bank BRI Wilayah Denpasar. Halo, ini jauh-jauh nih ya. Ada yang di Denpasar. Halo, Mas Andri. Aku manggilnya Mas Andri dan juga Mas Bara ya. Ya. Baik. Oke, teman-teman. Kita mau langsung lanjut aja ngobrol atau mau perkenalan diri dulu? Boleh. Boleh? Dari Mas Andri dulu deh. Oke, selamat sore Mbak Tia, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Made Andre Renata. Saya itu dari biasa dipanggil Aik sih. Saya dari Kanca BRI Gianyar, Kanwil Denpasar, di mana saya sebagai seorang mantri sudah hampir 4 tahun, di mana dalam perjalanan karir saya itu saya mulai dari frontliner selama 4 tahun dan bisa menjadi mantri di BRI itu berkat perjuangan dari teman-teman, dari pimpinan, dari bantuan teman-teman sekantor dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Andri. Nanti ngobrol lagi ya habis ini ya. Kita lanjut ke Mas Bara. Mas Bara, halo Mas Bara. Silakan monggo kenalan dulu. Halo Mbak Tias, halo Mas Andri, halo Yoters dan Insan Brilian. Saya Bara Muklisyano, saya dari Dana Pensiun BRI. Sudah 8 tahun, sejak 2012 itu ada di kerja di Dana Pensiun BRI. Awal karir saya itu dulu ada di investasi, lalu kemudian sampai sekarang itu ada di Wakil Kepala Bagian di Manajemen Risiko di Dana Pensiun BRI. Kantor kita itu ada di Jalan Veteran 2 di Gambir di Jakarta Pusat. Kalau ada waktu silakan mampir untuk melihat senior-senior kita yang tadinya ada di BRI. Silakan, terima kasih. Siap, nanti kapan-kapan kita mampir ya Mas ya. Oke, kan ini udah kadung ngobrol sama Mas Bara tadi. Mas Bara udah ngomongin sedikit soal awal mulai karirnya. Boleh ceritain lagi nggak sedikit awal mulainya berkarir di BRI Dapen itu gimana dan kenapa akhirnya memilih di situ? Ya, sebetulnya sih awal karir saya itu bukan di BRI Group ya. Ya walaupun masih ada di sektor keuangan juga Mbak Tias. Tapi kemudian ya waktu itu saya cukup beruntung karena saat itu ada kesempatan yang datang dari BRI Dapen, lalu kebetulan saya juga punya kualifikasi yang saat itu dibutuhkan di investasi. Nah itu awalnya. Sebenarnya sih yang menarik sih bukan bagaimana saya kerja di sini ya, tapi begitu saya masuk ke sini itu saya merasa bahwa berkarir di BRI Dapen itu bukan cuma sekedar nyelesain tugas lalu terima gaji juga, tapi juga ada tanggung jawab dari puluhan ribu peserta pensiunan maupun yang masih aktif yang ada di BRI ini. Jadi bagi saya dan mungkin rekan-rekan di Dana Pensiun juga, itu ada kepuasan tersendiri saat kita itu bisa menyelesaikan tanggung jawab kita dalam pekerjaan dan target-target lah yang sudah ditetapkan. Nah, itu juga yang jadi salah satu alasan saya untuk sampai saat ini memilih bekerja di Dana Pensiun BRI. Itu Mbak Tias. Berarti menjadi bagian dari hidup orang ya Pak ya, itu berasa banget ya rasanya ya, apalagi teman-teman yang udah pensiun gitu ya, itu berasa banget pasti menemani setiap hari gitu ya Mas ya. Iya. Setiap awal bulan lebih tepatnya. Di awal bulan, oke siap. Oke, nah sebelum kita lanjut, aku mau minta dijelasin dulu dong, BRI Dapen itu sebenarnya apa sih dan bergerak di bidang apa? Mungkin Yoters dan juga biar Insan Brilian juga lebih kenal, lebih dekat.
Oke, sebenarnya sesuai namanya sih, Dana Pensiun BRI, atau mungkin Insan Brilian lebih kenal dengan istilah Bridapen. Dana Pensiun BRI ini kan sesuai badan hukumnya ya. Dana pensiun itu sebuah badan hukum yang tugasnya itu mengelola iuran pensiun, karena dana pensiun BRI berarti iuran pensiun dari pekerja BRI. Nah, dari iuran ini untuk kita kembangkan sehingga pada saatnya nanti, pada saat pekerja BRI ini memasuki masa pensiun, itu kesinambungan pendapatannya itu bisa tetap terpelihara, atau kita masih terima gaji lah tiap bulan dari uang pensiun ini. Nah, sesuai dengan visi BRI Dapen juga itu untuk menjadi dana pensiun terbaik di Indonesia yang mampu memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para pesertanya. Oh ya, informasi juga nih Mbak Tias, peserta dana pensiun BRI saat ini itu jumlahnya 47.000, sekitar 47.000, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif bekerja di BRI sampai saat ini. Gitu Mbak Tias. Oke, berarti berhubungan sama dana pensiun ya. Kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya secara dunia bekerjanya nih, budaya bekerjanya, terus kayak sehari-harinya itu seperti apa sih di BRI Dapen sendiri? Mungkin nanti bisa diadaptasi sama teman-teman yang lain ya di dunia pekerjaan yang lain. Jadi gini, sebenarnya sih karena kita juga masuk dari bagian BRI Group ya, itu tentunya BRI Dapen ini punya budaya yang sama dengan Bank BRI, yaitu budaya brilian. Nah, nilai 5 nilai budaya kami itu sama juga, integrity, profesionalisme, trust, innovation, sama customer centric. Nah, dari 5 budaya inilah kami baru menerapkan sikap jujur, taat aturan, lalu pengembangan diri, fairness, terus juga saling menghargai di antara rekan kerja. Yang pasti kita harus visioner dan melayani lebih dari yang diekspektasikan oleh customer kami, yaitu pensiunan atau peserta, dan kolaboratif serta yang lain-lain. Nah, budaya BRI inilah, budaya brilian inilah yang saat ini kami pegang juga dan kami terapkan di dana pensiun BRI saat ini. Gitu Mbak Tia. Gitu ya. Jadi memang budaya bekerjanya tuh nggak beda jauh sama business unit ya BRI yang lain ya. Sama, gitu. Tapi iya. memang dengan 5 dasar itu ya. Oke, ya, siap. Budaya brilian. Mas Bara, ya, Mas Bara saya pindah dulu ya ke yang di Denpasar nih. Mas Andri. Ya. Mas Andri, tadi udah diceritain, Mas Bara udah cerita. Sekarang gantian dong, Mas Andri cerita perjalanan karir Mas Andri itu selama berkarir sampai sekarang itu gimana sih? Iya, awal karirnya sih diterima di frontliner dulu sih Mbak. Kalau dulu BRI kita masih statusnya kontrak. Nah, dari status kontrak itu saya jadi frontliner CS, teller selama 4 tahun, di mana di BRI unit yang ada di Kabupaten Gianyar lah. Istilahnya kita hanya muter-muter di sana, tapi kita banyak mengenal berbagai karakter masyarakat, berbagai kehidupan masyarakat, kayak ekonomi, perputaran ekonomi masyarakat. Jadinya kita banyak mengenal kepuasan sendiri untuk bisa mendapatkan istilahnya pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita dapat selama ini. Jadinya selama 4 tahun itu saya coba untuk bisa mengikuti job opening mantri, di mana pada tahun 2015 itu saya diangkat menjadi mantri BRI, dan sampai saat ini saya sangat besar pengalaman saya dalam berkarir sebagai frontliner itu. Di unit-unit kita bisa masuk ke desa-desa, kita bisa mengenal masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Jadinya akar-akarnya BRI kita bisa sentuh itu. Oke, jadi mulainya emang beneran dari nol banget ya di BRI ya. Bener. Oke, siap. Nah, kalau kayak gitu kan udah tahu banget nih dari BRI dari zaman masih di teller gitu ya, frontliner dan segala macam. Gimana sih menurut Mas Andri soal lingkungan kerja di Bank BRI? Kalau lingkungan kerja di BRI itu benar-benar ngerasain kekeluargaan, Mbak. Dimana dari pemimpin cabang, AMBM, terus kepala unit, dan teman-teman sekantor itu benar-benar mendukung istilahnya kerjaan kita, dimana bisa disupport dari program-program kerja kita itu sudah disupport dari pimpinan kita. Dan di lingkungan kerja itu benar-benar istilahnya kita harus fighting spirit untuk bisa mencapai target itu Mbak. Oke, berarti spill detik dikit dong Mas, hal menarik apa sih yang bisa didapetin kalau misalnya Mas nih selama Mas kerja di BRI, kalau orang-orang lain mau tahu apa sih menariknya kerja di BRI? Jawabannya apa Mas? Kalau saya sih simple ya,
istilahnya kita bisa bekerja sambil istilahnya menjalankan hobi, Mbak. Kalau kita sekarang ini, kalau insan-insan brilian kita semua ini kan sekarang ada istilahnya kita bisa kerja sambil kayak ini, kalau kita ada komunitasnya, komunitas fotografer, basketball dan motor, komunitas motor itu. Jadinya dan komunitas lain juga ada kok di BRI. Jadinya kita bisa sambil having fun lah kerja, nggak gerasa kalau kerja itu dalam tekanan gitu, Mbak. Iya, jadi nggak cuma kerja, pulang, dapat gaji, kerja lagi gitu ya. Nggak gitu doang ya. Iya, oke, kalau gitu. Nah tadi Mas Andri ngomongin soal hal lain di luar bekerja. Aku mau pindah dulu ke Mas Bara ya. Mas Bara, kalau yang Mas Bara lakuin nih untuk bisa terus berkarya selama bekerja, supaya bisa ngasih manfaat terus ke orang lain tuh yang dilakuin apa sih, Mas? Gimana ya? Yang pasti Mbak Tias, kalau dari kita pada saat kita mau bekerja, mau berkarya itu kan kita butuh bekal yang cukup ya. Bekal yang cukup ini kan supaya kita dapat bekerja dan bermanfaat bagi orang gitu kan ya. Nah ini bekal ini nih sebenarnya bisa macam-macam. Mulai yang paling dasar nih ya. Misalkan kita bisa, yang pasti itu kita perlu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan baik jasmani kita, rohani kita, sehingga pada saat kita sudah sampai kantor nih, atau mungkin kita kerja di suatu tempat, itu kita bisa fokus dalam kita berkarya. Kan jangankan kalau kita lagi sakit ya, kalau kita lagi banyak pikiran pun kan kita nggak mungkin bisa berkarya dengan baik ya. Nah, yang kedua, ini juga nggak kalah penting sih. Sebenarnya kita juga paling penting itu kita butuh pengetahuan yang mumpuni lah tentang bidang pekerjaan kita. Nah, pengetahuan ini juga harus dikembangkan dan diupdate karena sekarang kan perkembangan zaman ya, supaya pengetahuan yang kita punya ini bisa bermanfaat, bukan malah jadi bisa menyesatkan, karena pengetahuan yang nggak update itu juga bukan malah nanti bisa menyesatkan. Contohnya nih, di bidang kerja saya di manajemen risiko, itu sejak awal karir saya di BRI sampai sekarang itu sudah ada 3 kali perubahan atau 3 kali penyempurnaan regulasi terkait manajemen risiko. Nah, dari sini kan berarti kan kita memang harus selalu melakukan update tentang bidang apa yang kita kerjakan, sehingga nantinya yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari pengetahuan yang kita miliki itu jadi bekal untuk mengawal penerapan risiko di manajemen risiko buat saya sendiri terutama ya, dan memastikan risiko di dana pensiun BRI ini bisa kita kelola dengan baik. Nah, itu contohnya supaya pekerjaan kita bisa bermanfaat. Gitu, Mbak Tias. Oke. Nah, berarti Mas, ini aku mau nanya pendapat ya. Kebanyakan orang kan bilang bahwa, sebagian orang bilang bahwa gak semua pekerjaan tuh kasih manfaat ke orang lain. Setuju nggak? Oke. Semua pekerjaan itu kalau menurut saya seharusnya, pasti ya, bukan seharusnya, pasti ada manfaatnya. Baik kepada banyak orang. Paling tidak itu secara tidak langsung ya, mungkin manfaat bisa kita rasakan langsung, mungkin juga tidak langsung. Karena kalau pekerjaan itu gak manfaatnya, itu ya bukan kerja namanya, itu namanya ngerusak. Tapi jangan salah Mbak, pernah nonton film Wreck-It Ralph? Itu film Disney tahun 2020, film lama tuh, film Wreck-It Ralph yang dimana itu di game, itu Ralph ini kerjaannya tuh kelihatannya cuma mecah-mecahin kaca, mecah-mecahin jendela supaya di gamenya itu. Nah itu kan dia pernah kena bully gara-gara cuma bisa merusak aja. Nah ternyata pada satu hari dia ngambek, nggak mau kerja, itu gamenya itu mau gamenya itu nggak bisa jalan dan bahkan hampir dimatikan tuh sama yang punya dingdong. Nah jadi kan dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu semua orang itu punya peran mereka masing-masing dan jangan diremehkan. Cuman bagaimana supaya pekerjaan ini bisa kita lakukan itu benar-benar bermanfaat? Kalau menurut saya, pekerjaan itu tuh harus dilakukan yang paling penting itu secara profesional dan sepenuh hati. Nah, seperti kata pimpinan saya di kantor, ini ya, profesional itu adalah bekerja dengan benar, dengan cara yang benar. Nah, bagaimana kita bisa bekerja dengan benar? Itu kita harus, seperti tadi yang saya katakan, kita harus memiliki pengetahuan dan ilmu yang benar tentang pekerjaan kita. Makanya itu kita harus menambah pengetahuan. Nah, di dana pensiun BRI itu pekerjanya itu dituntut minimal dalam setahun itu ada 2 kali ikut pelatihan.
Satu pelatihan khusus untuk di bidangnya, yang satu lagi itu boleh yang lebih umum untuk pengetahuan umum. Nah, tujuannya itu salah satunya ya kembali lagi tadi supaya kita bisa lebih profesional dalam bekerja. Jadi menurut pendapat saya ini tidak ada pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang ada itu adalah hasil kerjanya tidak bermanfaat jika tidak dikerjakan dengan benar dan tidak dikerjakan dengan sepenuh hati. Oke, berarti bekerja sepenuh hati itu adalah cara ya, salah satu cara untuk bisa kita kasih manfaat ke orang lain ya Pak ya. Ada tipsnya nggak Pak? Ada tipsnya nggak? Biar kita, kalau nggak yang sehari-hari dirasakan deh, yang biar bikin kayaknya setiap Pak Bara berangkat ke kantor tuh Pak Bara ada rasa, oh saya harus berangkat ke kantor. Bukan cuma karena harus digaji. Nah, yang pasti ini supaya kita bisa bekerja sepenuh hati ya, ini pasti kan kita pasti diajari oleh orang tua kita itu pertama-tama apa yang kita lakukan itu niatkan untuk ibadah. Itu yang diajari oleh orang tua saya, dan rasanya itu semua orang tua pasti ngajarin itu supaya kita bisa memberi manfaat orang, itu kita harus niatkan ibadah. Lalu yang kedua, kita harus persiapkan diri dengan baik. Tadi supaya kita bisa menguasai pekerjaan kita. Kalau kita menguasai pekerjaan kita punya pengetahuannya kan pasti ketika kita merasa pekerjaan itu mudah, akan lebih mudah buat kita untuk mencurahkan pikiran kita dan hati kita untuk membuat pekerjaan kita ini yang kita lakukan itu lebih baik dan lebih baik lagi. Terus lingkungan juga punya pengaruh, Mbak. Supaya kita bekerjanya itu bisa sepenuh hati, itu suasana kerja kan juga harus kondusif. Nah, dalam hal ini kan interaksi kita dengan lingkungan, dengan rekan kerja itu kan juga harus baik. Kalau nggak baik kan di kantor aja kita nggak betah, gimana kita mau bisa bekerja dengan sepenuh hati kan? Nah, yang nggak kalah penting nih, namanya manusia itu kan punya rasa bosan. Nah, rasa bosan itu juga harus bisa kita kelola. Kalau nggak kan pekerjaan yang tadinya kita senang walaupun kita menguasai, tapi kalau bosan itu kayaknya jadi terpaksa gitu ngerjainnya. Nah, rasanya sih perusahaan sih pasti sudah paham juga dengan hal ini, makanya ada namanya jatah cuti di dana pensiun BRI, jatah cuti tahunan kan 12 hari. Nah, itu kita harus manfaatkan untuk bisa mengembalikan fokus kita ke pekerjaan kita. Jadi jangan kira pekerja teladan itu adalah pekerja yang nggak pernah cuti. Justru pekerja teladan itu justru yang bisa mengelola waktu cutinya. Itu Mbak Tias. Mindfulness ya Pak ya. Iya, mindfulness, betul sekali. Kalau waktunya istirahat ya. Betul. Oke, saya pindah dulu ya ke yang di Denpasar nih. Nggak boleh dicuekin nih Mas Andri nih, Mas Andri. Gantian ya. Nih sebagai mantri di BRI nih, gimana sih caranya kalau kan posisi udah di posisi yang orang-orang pasti looking at you Mas, gitu kan, pasti ngeliatin ke arah Mas terus. Gimana caranya Mas sebagai pemimpin juga itu bisa kasih manfaat gitu buat timnya dan juga bisa jadi ke orang lain, misalnya stakeholder lain gitu Mas. Sorry masih di mute Mas kayaknya Mas. Iya, kalau saya sih sebagai mantri di saat masa pandemi ini benar-benar ngerasain kita itu istilahnya kita berjuang bersama, bisa merangkul bersama, baik itu dari teman-teman sekantor, pimpinan, terus atasan-atasan kita itu betul-betul berjuang, Mbak. Dimana kita itu bisa merangkul masyarakat, nasabah terutama yang benar-benar merasakan istilahnya mereka itu keterpurukan. Karena di Bali itu kan sensitif terhadap pariwisata, jadinya faktor-faktor usaha kita di mikro, khususnya di mantri itu ada di utamanya tetap semua ada di sektor pariwisata. Jadi kita benar-benar merasakan bekerja dari hati, Mbak, untuk bisa mengajak nasabah-nasabah kita untuk bisa benar merasakan pandemi ini begitu berat gitu, Mbak. Ya. Jadi tetap jadi support system ya Mas ya buat semua orang ya. Benar. Nah, pernah nggak sih Mas ngerasa nggak percaya diri sama apa yang dilakuin gitu, kayak saya sering banget tuh ngerasa kayak aduh kayaknya kerjaan saya agak-agak nggak banyak manfaatnya deh gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu Mas? Kalau saya sih enggak ya, saya tetap positif, tetap berbuat positif,
istilahnya kita harus positive thinking lah dalam melakukan segala hal. Kita nggak berharap semua orang bisa berpikiran positif juga, tapi tetap saya yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berbuat positif terhadap banyak orang, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa melakukannya sepenuh hati, Mbak. Jadinya benar-benar kita tuh pasti yakin deh apa yang kita lakukan lurus, ya udah pasti Tuhan itu pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Itu, Mbak. Nah, kalau sebagai tips nih, ini tipsnya teknis ya, Mas ya. Tipsnya yang biasa Mas lakuin untuk bisa tetap get along gitu ya sama tim, biar bisa tetap punya bonding gitu sama tim. Biasanya kalau sehari-hari itu yang dilakuin apa sih? Apakah mungkin contoh kayak biasa makan siang bareng, atau mungkin main game online bareng pas jam makan siang gitu mungkin? Benar-benar. Kalau kita di kantor, istilahnya kita terbuka aja. Ada saatnya kita harus betul-betul bekerja. Ada saatnya kita harus having fun, makan siang bareng sama tim, terus bisa di mana di makan siang itu bisa konsultasi lah kita bareng-bareng, istilahnya diskusi apa yang kita butuhkan. Terus bisa sambil kerja sambil jalan-jalan lah, happy. Terus tapi ada manfaatnya di mana kita harus bekerja dan di mana harus kita bisa membagi waktu untuk mengejar target yang kita harus capai. Itu aja. Nah, kalau misalnya dengan sekarang itu, kalau misalnya di dunia perbankan, nanti saya juga akan nanyakan hal yang sama sama Mas Bara ya. Gimana sih caranya, dengan kan pasti terbatas kan yang boleh masuk ke kantor, terus kemudian ada shifting pula kan. Nah, untuk menjaga bonding itu tetap ada, apa yang dilakuin biasanya, Mas? Kita sih tetap ke ini ya, ke apa namanya, tetap menjaga. Kalau sekarang sih kita masa-masa seperti ini kita harus memang betul menjaga kesehatan yang utama, terus menjaga protokol kesehatan, di mana kita kalau pulang kita harus tidak boleh membawa virus, dan kalau ke kantor pun kita harus memang bersih dari virus. Jadinya dimanapun kita harus tetap menjaga kesehatan seperti ini. Jadinya semua orang kita bisa berikan manfaat tersebut untuk bisa sesama menjaga kesehatan. Secara relasi, Mas? Secara relasi perorangan gitu, kayak masih menjaga untuk tetap bisa ngobrol, untuk tetap bisa bonding, itu caranya gimana, Mas? Tetap, kita pasti istilahnya kita tetap menjaga komunikasi lah, Mbak, karena kalau menjaga komunikasi yang secara apa namanya, istilah di luar ini ya, di luar apa ya, aspek ke apa kerjaan kita, dalam kerjaan kita pun kita kadang-kadang pasti nyambung, Mbak. Jadinya tetap kita harus menjaga komunikasi yang baik untuk biarpun itu kita bicara nih, misalkan kalau lagi ngumpul sama teman, kita nggak, itu bukan menjadi target, istilahnya bukan target teman, tapi kita harus bisa itu jadikan target suatu saat nanti, misalkan contoh kita harus jadikan dia nasabah, itu aja simpelnya. Oke, kalau Mas Bara gimana? Di sana di kantor sekarang untuk ngejaga komunikasi nih di sela-sela kan pasti ada yang nggak ngantor, ada yang dari rumah kerjanya, terus kemudian ada yang dari kantor. Itu gimana caranya buat bisa tetap bonding sama tim? Kayaknya sih kalau kita sih bonding tuh kantor tuh kayaknya lebih enak ngantor, Mbak, kan daripada sekarang nih. Kalau sekarang ini kadang-kadang sampai malam tuh kita masih meeting, Mbak, pakai Zoom gini. Jadi kalau dibilang bonding, justru kita lebih banyak ketemunya nih sekarang nih, walaupun via aplikasi ini ya, via aplikasi meeting ya. Jadi kalau dibilang apakah bonding kita berkurang atau bagaimana caranya, sama sekali nggak kurang sih. Karena kita meetingnya juga tambah banyak kali sekarang ini nih. Jadi kayak dia lagi ya Pak ya? Dia lagi ya Mas. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, udah siap ya ditanya-tanya ya. Ada beberapa penonton yang udah siapin pertanyaan ya. Dari Risu _Milea. Bagaimana cara melatih bisa berpikir secara presisi agar kita bisa leluasa berkarya dan karya kita bisa diterima sama orang lain? Gimana caranya tuh ngelatih cara berpikir untuk tetap berkarya sama bekerja itu gimana? Dari Mas Andri dulu deh. Kalau saya sih kalau berpikir berkarya dan bekerja itu dia harus seimbang. Jadinya kalau kita di dunia mantri itu kita bawa having fun aja, Mbak, karena banyak istilahnya kalau semua sih banyak kerjaan, tapi
di mana harus kita bisa mengambil pekerjaan itu dengan sambil fun dan sambil kita bisa membuat suasana kerja itu nyaman. Jadinya seiring pasti dua-duanya antara kerjaan dan istilahnya itu tetap berjalan, dia pasti bisa berjalan. Saya yakin itu. Oke, itu ya. Kalau dari Mas Bara sendiri gimana? Iya, sama seperti Mas Made tadi ya. Yang pasti tuh supaya kita tetap berprestasi itu lingkungan tuh tetap berpengaruh, suasana kerja yang kondusif dan lalu persiapan diri kita, menjaga kesehatan di saat pandemi ini kan itu jadi gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah karena kita lebih banyak di rumah, tapi biasanya kalau lebih banyak di rumah juga kita jadi lebih sedikit bergerak. Itu yang membuat kalau kita lagi kurang fit itu juga kan pikiran kita agak lebih susah kita untuk berkonsentrasi sehingga presisinya agak berkurang. Nah, cuman satu hal lain yang mungkin perlu kita jaga adalah komunikasi kita dengan rekan-rekan kerja. Karena kan kita kerja atau kita berkarya ini kan nggak sendirian ini. Ada teman-teman juga di saat kita untuk menjaga kita supaya tetap fokus, presisi, kita kan juga butuh komunikasi. Dengan komunikasi ini kita ada second opinion. Second opinion ini membuat kita lebih mudah dalam kita untuk menyelesaikan kerja atau karya kita ini, Mbak Tias. Siap kalau gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik deh. Tadi kan kita ngomongin nih soal manfaat buat orang lain, manfaat gitu ya. Kalau dari dua narasumber kita ini ya, apa sih indikator untuk menilai sebuah pekerjaan itu mampu memberi manfaat secara optimal untuk kehidupan orang lain? Ayo, 1, 2, 3. Mas Andri. Mas Andri. Kalau sih, kalau ukurnya sih cuman istilahnya bisa membuat orang itu bahagia. Istilahnya teman-teman kalau di kantor kita anggap teman itu bahagia, bisa pimpinan kita bahagia, bisa mencapai target, dan istilahnya apa yang kita inginkan itu istilahnya kayak target, apa-apa itu kita yakin deh, pasti kita harus intinya tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga kebersamaan, itu aja. Kalau misu-misu udah mulai dikit, itu berarti indikatornya udah kecapai ya, Mas ya? Tetap tegas kita nggak boleh. Oke, siap kalau gitu. Kalau Mas Bara gimana, Mas Bara? Tim Gambir gimana nih biasanya? Indikatornya tim Gambir? Indikator kalau kerjaannya sudah membuat orang lain bahagia ya? Ya, betul. Jadi kalau membuat orang lain bahagia, itu berarti kita sudah mulai harus, indikatornya adalah kita sudah harus mulai lanjut ke pekerjaan lainnya, Mbak. Kalau di manajemen risiko itu. Karena kalau di field kerja saya itu biasanya kalau orang yang saya datengin itu mereka cemberut, Mbak. Karena berarti ada risiko yang sedang saya lihat ada yang di situ. Jadi kalau mungkin mereka sudah mulai terbiasa, udah mulai fun, itu berarti mulai kita sudah harus pindah ke field kerja yang berikutnya. Gitu. Oke. Jadi indikatornya adalah mimik wajah ya. Mimik wajah ini kalau ada kerutan-kerutan di tengah itu berarti harus ada yang diubah. Oke, siap kalau gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Astuti yang nanya gimana sih caranya Mas Andri dan juga Mas Bara untuk tetap semangat mencapai target walaupun banyak rintangan. Nah ini kan kalau di masa-masa sekarang nih kayaknya kita semua punya struggling yang sama tapi beda ya, gitu. Nah gimana caranya untuk tetap semangat menggapai target, kata Astuti? Kalau saya pribadi sih istilahnya kembali kita ke budaya kerja kita ya, karena di budaya kerja di BRI itu tetap membuat kita having fun, karena kita di BRI cuma tidak hanya bekerja, tapi kita bisa menghibur diri di komunitas. Jadinya teman-teman di komunitas, teman-teman di kantor, semua harus kita bisa kita buat happy lah. Jadinya tidak harus kita tuh bekerja dalam tekanan, tapi kitalah yang harus bisa untuk mencapai itu target yang sudah ditentukan. Tadi ngomongin komunitas, kalau Mas Andri sendiri di BRI ikutan komunitas apa, Mas? Motor? Tahu? Motor nih? Foto-foto. Oh, foto. Ya, motor. Itu aja sih.
Oke, seru ya ternyata ya kerja di Benar. BRI emang Jadi nggak ini pernah kita, se-fun ini kalau tadi di awal. kita benar-benar ngerasain kalau kita lagi mumet terus apa, kadang-kadang Sabtu Minggu itu pasti teman-teman di fotografer atau apa itu pasti mereka ngajak kita, yuk ngumpul yuk kita biar kita happy gini. Ya udah main basket yuk, motoran yuk kita gas gitu, Mbak. Gas ya, oke siap kalau gitu. Kalau Mas Bara gimana Mas Bara? Iya, iya. Untuk mencapai target dan tetap semangat. Sebenarnya untuk pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk bisa mengelaborate cara kita bekerja yang tadinya kita bekerja dari satu sisi ya. Ini kita bisa mencoba cara bekerja lain. Pandemi ini tuh saatnya kita mencoba cara bekerja lain yang dimana pada saat kita salah itu bisa dimaklumi sama atasan kita. Ini jadi cara bekerja jadi pencapaian target ini dengan cara yang berbeda itu kan tentu kan membuat kita lebih curious, terus kita bisa lebih semangat, terus dengan kita bisa mengelaborasi itu kan kita nggak bosen dengan mengelaborasi ini kita nggak bosen, dan ketika kita salah saat ini nih yang saatnya kita kalau lagi salah itu bisa diterima ini gitu, Mbak. Oke, berarti nggak takut untuk salah dan berusaha bareng-bareng buat nyelesain masalah itu ya Mas ya, yang jadi poin gimana tetap ngebakar semangat ya. Iya, kalau ini kita perlu gitu sekarang ini. Nah, oke. Sekalian deh sama tadi pertanyaannya mungkin nggak beda jauh. Mas Bara mungkin bisa jelasin dari Danti nanya gimana caranya untuk tetap konsisten dengan pekerjaan yang kita alami dan beradaptasi sama kondisi yang sekarang. Tadi kan ngomongin soal kondisi nih. Jadi biar sekalian yuk dari Mas Bara dulu nanti pindah ke saya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau adaptasi itu kan juga salah satu budaya kerja di dana pensiun budaya kerja di Brilliant BRI ini ya, adaptif ya. Nah, di kita itu cara kita supaya bisa beradaptasi itu kita harus selalu mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu kan sebenarnya bisa macam-macam. Dengan tadi kita coba mengubah cara kerja kita, mengubah pola kerja kita, lalu kita bisa juga diskusi dengan atasan kita, lalu kita juga bisa membaca buku dan lain-lain. Pada yang di saat pandemi ini sebenarnya kesempatan itu tuh jauh lebih terbuka, di mana daripada sebelum pandemi yang mungkin pada saat sebelum pandemi ini kita banyak terdistraksi dengan mungkin teman-teman ngajak kumpul atau kita harus kena kemacetan di jalan yang saat ini enggak. Itu kan waktu-waktunya bisa kita gunakan untuk kita pengembangan diri, dan pada saatnya nanti kita bisa lebih fokus kepada karya kita, Mbak. Betul, oke. Siap kalau gitu. Mas Andri gimana? Sependapat atau ada hal lain? Mungkin sependapat juga sih. Ya kita harus memang betul kalau kita di istilahnya kita di mantri, kita harus benar-benar beradaptasi ulang lagi dengan kehidupan, terus usaha masyarakat yang benar-benar terpuruk, kita harus bisa bangkit lagi, kita ajak nasabah untuk bisa memulai usaha baru lagi, terutama yang memang betul-betul terdampak ekonominya sih, Mbak. Jadinya memang betul-betul istilahnya kita bisa merangkul semua masyarakat, nasabah yang memang betul-betul ingin memulai lagi dan ingin mengangkat lagi usahanya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Mas ya, dan Mas Bara dan juga Mas Andri. Mas Andri dulu deh. Nih, ada yang nanya namanya Denmas Wahyu yang nanya, Mas Andri dan juga Mas Bara dari BRI, ada tips dan trik nggak agar bekerja dan karya kita bisa dapat manfaat untuk orang lain? Tips dan trik ini teknikal berarti. Kalau tips dan triknya sih cuman istilahnya kita harus kerja secara ikhlas, kerja cerdas dan disiplin, tanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam tim. Itu aja sih, Mbak. Disiplin sama mampu bekerja dalam tim ya? Iya, benar. Oke, berarti. Thank you, Mas Andri. Terakhir, Mas Bara, jawabannya?
Ya, untuk saya pertanyaan yang mungkin ini? nambahin sedikit sih. Sebenarnya nggak ada tips atau nggak ada shortcut ya untuk kita bisa bekerja dengan baik ya. Dia selain kita dengan disiplin, kita juga harus bisa pengembangan diri sih. Yang kembali lagi kalau dari saya itu lebih kita mengembangkan diri, dan yang nggak kalah penting itu kita harus mindful. Seperti tadi saya sampaikan, mindful supaya fokus kita bisa terus terjaga. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget ya. Pertanyaannya cukup sampai di sini. Setelah ini saya mau nanya nih. Ini pertanyaan dari saya langsung. Ada nggak kata mutiara? Kalau zaman dulu nih, kalau kita di binder-binder nih ya, nulisnya kata mutiara nih. Kata mutiara dari Mas Andri dan juga Mas Bara soal tema kita hari ini. Ada nggak? Ada top words-nya nggak? Top words-nya yang bisa kita kasih gitu. Ya, kita yang pertama itu ya kita harus kerja secara ikhlas di masa-masa pandemi ini. Benar-benar kita ngerasain kerja ikhlas, kerja cerdas, dan harus benar-benar bertanggung jawab sama kerjaan kita. Dan selain itu jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum kita belum pernah melakukannya, karena kata tidak bisa membuat kita menjadi malas. Itu aja, Mbak. Oke, jangan pernah bilang nggak bisa, karena kata nggak bisa itu bisa bikin kita malas. Quote of the day ya, dari Made Andrian Renata. Oke, top words-nya dari Mas Bara apa nih? Ya, kalau dari yang pembicaraan kita tadi, itu kesimpulannya tuh setiap orang itu kan punya peran masing-masing di sebuah kelompok atau di sebuah pekerjaan. Yang penting, yang perannya kecil jangan khawatir, yang perannya besar jangan takabur. Nah, lebih baik kita saling menghargai dan berkolaborasi untuk berinovasi agar bisa berguna bagi semua. Terima kasih, Mbak Tias. Oke, siap. Kalau gitu yang masih di bawah jangan kecil hati, yang di atas juga jangan takabur ya, Mas ya, istilahnya. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget untuk Mas Andri dan juga Mas Bara. Sampai ketemu lagi nanti ya. Saya nanti mampir ke yang Gambir. Nanti kalau saya ke Bali, saya mampir ke tempatnya Mas Andri ya, ke kantor ya. Oke, siap. Thank you teman-teman semua. Makasih banget, gak berasa udah di ujung acara nih ya. Terima kasih banget untuk Mas Bara dan juga Mas Bade untuk sharingnya hari ini. Semoga obrolan santai kita tuh punya manfaat juga ya. Tadi kita ngomongin manfaat terus nih buat teman-teman yang menyaksikan. Dan sampai jumpa ya di lain kesempatan, Mas Andri dan juga Mas Bara. Nah, sekarang saya mau sampaikan yang tadi saya udah sampaikan di awal nih, kalau nanti akan ada 4 orang penanya yang mendapatkan hadiah total saldo link aja sebesar 200.000. Nah, penasaran nggak sih siapa pemenangnya? Nih, saya bacain ya. Tadi Mimin udah kasih ke kayak nih, bisikan jawabannya siapa nih ya yang ngasih. Pertama ada Risuh_Milia, ya Risuh_Milia, dan juga ada Anggrea_1, ya. Lalu Astuti_CKCK, lalu ada Dantif-nya 2 EF ya, Dantif, yang nanti teman-teman ini sebagai penanya yang beruntung ya, silakan langsung aja DM data dirinya di Instagram @yangontop. Nanti langsung di situ aja kasih tahu ke Miminnya nih, saya menang tadi gitu ya, dapat jadi penanya yang beruntung. Nah, selamat ya buat teman-teman semua. Nanti silakan langsung DM aja ke yang on top, nanti teman-teman yang on top akan bantu untuk follow up hadiahnya ya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi. Saya bilang bahwa jangan lupa untuk follow akun Instagram @duniabrilian biar kamu tahu terus update terbaru dari Brilian dan juga gimana serunya kerja di BRI. Karena lagi-lagi ya, kerja nggak pernah se-fun ini. Saya Tias Effendi, teman-teman, mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih lagi untuk Mas Andri dan juga Mas Bara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Untuk teman-teman, jangan lupa lagi-lagi ya, follow @duniabrilian untuk bisa tahu terus update dari Dunia Brilian. Terima kasih, selamat jumpa.